Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, kali ini teman-teman saya akan sharing ke teman-teman mengenai apa bedanya rancangan acak lengkap dengan rancangan acak kelompok gitu ya. Kadang-kadang ada perubahan, misalnya yang awalnya di proposal menggunakan rancangan acak lengkap, kemudian tiba-tiba dosen meminta menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, itu sebenarnya bisa saja ya, karena kita melihat kondisi pada saat kita melakukan penelitian kita. Kalau misalnya kita menduga bahwasanya kita tidak bisa menganggap perlakuan kita itu seragam atau homogen, maka memang kita lebih baiknya menggunakan rancangan acak kelompok. Kalau bertanya kenapa misalnya penelitian di lapangan itu memang banyak menggunakan rancangan acak kelompok, karena di lapangan kita tidak bisa memastikan faktor selain dari yang kita ukur itu homogen. Misalnya teman-teman meneliti membandingkan berbagai jenis perangkap serangga gitu ya. Nah, teman-teman kan nggak bisa mengatur istilahnya cuaca hari ini, besok, dan seterusnya, kan nggak bisa teman-teman mengaturnya supaya dia seragam atau sama terusan, nggak bisa. Nah, artinya itu memang lebih cocok menggunakan rancangan acak kelompok. Berbeda kalau penelitian kita di laboratorium, kita menggunakan alat dengan skala yang besar, di mana sampel kita itu bisa kita kerjakan dalam satu waktu. Nah, maka kita bisa menggunakan rancangan acak lengkap. Untuk penelitian di laboratorium juga kita tahu bahwa untuk suhu, kelembaban itu bisa kita atur dengan menggunakan AC gitu ya. Jadi itulah mengapa kita harus bisa menentukan gitu ya, kapan menggunakan rancangan acak lengkap dan kapan menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, di video kali ini selain seperti yang telah saya jelaskan barusan, saya akan juga memperlihatkan ke teman-teman bagaimana perbedaannya secara perhitungan atau secara hitung-hitungannya. Nah, langsung saja kita lihat ke materinya ya. Nah, ini teman-teman, saya punya data dan ini sudah saya hitung sebelumnya dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, bagaimana perbedaannya kalau kita menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK? Nah, nanti ANOVA-nya akan berbeda ya teman-teman ya. Atributnya sama, ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung gitu ya. F tabel 5%, F tabel 1%, keterangan gitu ya, sama. Nah, bedanya kalau di rancangan acak kelompok itu ada kelompok di sini ya. Ada kelompok, ada galat, ada total gitu ya. Kelompok, perlakuan, galat, total. Nah, dia ada atribut baru namanya kelompok. Nah, kalau di RAK ulangan itu dia akan menjadi kelompok. Jadi ini akan menjadi kelompok. Jadi lihat ulangannya ada 3, berarti DB kelompoknya 3 kurang 1. Perlakuannya ada 5, DB-nya 5 kurang 1. Untuk galatnya rumusnya itu adalah perlakuan dikurang 1 dikali ulangan atau kelompok dikurang 1 ya. Nah, itu bedanya ya. Nanti kita lihat bedanya secara keseluruhan ya. Oke, untuk totalnya adalah jumlah perlakuan dikali jumlah ulangan dikurang 1 ya. Oke, maaf. Nah ya, totalnya sama ya, sama 14, cuman bedanya dia di nilai galatnya yang beda ya. Oke, sekarang jumlah kuadrat kelompok itu sum square ya. Kita ambil total dari kelompok atau total dari ulangannya dibagi jumlah perlakuan ya. Jumlah perlakuannya ada 5 ya. 5 kita tutup kurung, kita kurangkan dengan FK. FK-nya sama ya. FK-nya sama seperti kita menghitung RAL ya. Kemudian untuk perlakuannya, JKP-nya itu sama JKT ya. JKP-nya itu adalah
sorry, jumlah kuadrat perlakuan itu adalah jumlah kuadrat perlakuan itu sum square ya. Saya lupa rumusnya ya, tapi saya tadi nyontek yang RAL ya. Dari total dari perlakuannya ini dibagi kelompoknya. Kelompoknya ada 3 ya. Kemudian kita kurangkan dengan FK. Oke. Untuk JKT-nya kita copy saja ya. Nah, untuk JKG-nya yang membedakan adalah kalau JKG di RAK ini adalah JKT dikurang JKK dikurang dengan JKP. Nah, teman-teman di sini dapat dilihat bahwasanya nilai JKP-nya sama ya. JKP-nya sama, kemudian nilai JKT-nya juga sama ya. Nah, yang membedakan adalah di nilai JK galatnya. Nah, kenapa kemudian jumlah kuadrat galat atau JK galat di rancangan acak kelompok itu lebih kecil ya? Karena dia sudah dikurangi oleh nilai JK kelompoknya ya. Nah, kalau teman-teman lihat. Sedangkan kalau di RAL ya, JK galatnya itu tidak dikurangkan dengan JK kelompok karena memang tidak ada di ANOVA-nya RAL. Itulah mengapa kalau di RAK itu galatnya akan lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan RAL. Cuman ya itu ya, teman-teman nggak bisa kalau dari awal sudah menetapkan di laboratorium itu memang penelitiannya seragam ya, terus kemudian teman-teman menganalisisnya dengan RAK nggak boleh ya. Memang pengurangan nilai galat ini ya dari JK kelompok pada RAK itu memang karena kita menganggap banyak faktor-faktor yang berpengaruh di luar dari faktor yang kita teliti gitu ya. Memang sudah dibuat sedemikian rupa teman-temannya. Jadi nggak bisa kalau teman-teman kemudian dengan seenaknya awalnya RAL sudah jelas-jelas penelitiannya seragam gitu ya. Semua faktor yang selain yang diukur itu seragam, kemudian teman-teman biar berbeda nyata, biar galatnya itu kecil, saya pakai RAK aja. Nggak boleh seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk KT juga sama ya, seperti menghitung RAL, kita bagi JK dengan derajat bebasnya ya. Nah, untuk F hitung ya, jadi walaupun sebenarnya F hitung untuk kelompok ini kita hitung ya, rumusnya KT dibagi dengan KT galat, tapi kita tidak membahas ya, tidak membahas untuk kelompok ini ya. Yang kita bahas adalah pada F hitung perlakuannya gitu ya. Nah, kita bagi. Nah ya, kita dapat F hitung perlakuannya, kemudian FINP kita cari ya. Oke, kita cari yang 1% FINP. Nah, di sini kita lihat ya, ini kelompoknya tidak berbeda nyata, sedangkan untuk yang perlakuannya berbeda sangat nyata. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan kondisi kelompoknya berbeda nyata misalnya ya, bukan berarti teman-teman harus melakukan uji lanjut di kelompok, enggak ya. Kelompok itu enggak dibahas gitu ya, enggak usah dibahas karena perannya kelompok di sini adalah dia untuk sebagai pengurang nilai galatnya untuk di RAK ya. Jadi ini enggak usah ya untuk kelompoknya, walaupun teman-teman menemukan kondisi kelompoknya berbeda nyata. Nah, inilah secara perhitungan bedanya RAK dengan RAL. Yang atas ini adalah RAL, yang bawah ini adalah RAK teman-teman ya. Nah, uji lanjut ya, itu sama prinsipnya. Kalau perlakuannya itu lebih dari 3, ini kan lebih dari 3, teman-teman bisa menggunakan BNJ atau Duncan. Kalau kurang dari 3 itu lebih baik menggunakan BNT. Jadi sama untuk RAL dan RAK juga sama gitu ya. Jadi
perhitungannya simple ya. Tapi walaupun perhitungannya simple, kadang-kadang teman-teman masih menemukan hasil yang negatif. Itu kembali lagi ke ketelitian teman-teman ya, karena buka kurung, bagi, kali ya, aljabar dalam matematika itu sangat mempengaruhi dari hasil perhitungan kita. Oke teman-teman, mungkin itu ya untuk video kali ini. Nanti next di konten berikut saya akan membahas bedanya one way ANOVA dengan two way ANOVA. Jadi karena banyak yang ternyata masih bingung ya, tapi nanti di konten berikutnya ya. Oke, untuk konten kali ini demikian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.